Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita jumpa dalam Rema Renungan Malam Gracia. Hari ini kita akan bicara tentang satu tema yang sangat menarik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu kita telah diutus. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas menyatakan dalam kitab Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19. Pesan Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga adalah, karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah pesan Tuhan yang berupa amanat agung bagi saya dan saudara. Suka atau tidak suka, gereja dan orang percaya sebagai penerima pesan wajib melakukan ini. Wajib melakukan tugas yang mulia ini. Pergi untuk bersaksi, pergi untuk diutus sesuai dengan firman Allah. Yohanes pasal 20 ayat 21 juga di situ menegaskan kepada kita bahwa ketika kita pergi diutus oleh Tuhan, ternyata kita tidak sendiri, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Diutus kemanakah kita? Ya. Jadi Tuhan bersama dengan kita ketika mengutus kita. Dan kita diutus kemana? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan Roh Kudus memberikan kuasa untuk melakukan misi. Pertama-tama misi kita adalah di Yerusalem. Yerusalem bicara tentang keluarga, tentang kerabat, tentang sahabat, tentang orang-orang dekat dengan kita, yang bersama dengan kita, termasuk juga mungkin supir, bahkan pembantu kita. Kemudian yang kedua adalah Yudea. Yudea adalah bicara tentang lingkungan kerja kita, bawahan, atasan kita, tetangga, rekan sekolah, kuliah. Kemudian Samaria, orang di luar, mungkin orang asing bagi kita, orang yang diizinkan Tuhan untuk bertemu dengan kita, bertemu dengan saya dan saudara. Dan yang terakhir adalah ke ujung bumi. Ke ujung bumi bicara tempat yang memakan waktu, memakan jarak geografis yang berbeda dengan kita. Tapi terpujilah nama Tuhan. Kenapa? Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kita bisa menyampaikan firman Tuhan sampai ke ujung bumi dengan menggunakan fasilitas internet. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diutus, berita apa yang dinyatakan dalam pengutusan itu? Dalam melakukan amanat agung sebagai utusan Kristus untuk menjadikan bangsa muridnya, setiap orang percaya harus memberitakan hal-hal berikut. Pertama adalah kita memberitakan tentang nama Yesus. Yang kedua adalah kita memberitakan kasih Tuhan Yesus yang luar biasa kepada semua umat manusia. Dan yang ketiga adalah kuasa Tuhan Yesus yang sudah dinyatakan bagi kita orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bicara tentang nama Yesus, berarti Kisah Para Rasul 4 ayat 12 di situ dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam nama Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, nama Yesus inilah yang perlu kita beritakan, yang perlu kita perkenalkan, karena nama Yesus adalah nama yang penuh kuasa. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kemudian yang kedua yang perlu kita beritakan ketika Allah mengutus kita dan kita sudah diutus adalah kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus, kasih yang mengampuni, kasih yang memulihkan, patut untuk kita ceritakan kepada orang lain. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih. Ketika saat terakhir Yesus dihianati, saat Dia menderita kesakitan di kayu salib pun, kalimat terakhir yang Yesus sampaikan kepada Bapa di surga adalah kalimat yang mengandung kasih dan pengampunan. Dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-34. Inilah yang akan kita sampaikan. Yang kedua itu kasih Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga adalah yang perlu kita beritakan, yang perlu kita sampaikan kepada banyak orang adalah kuasa Tuhan Yesus itu. Dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang penuh kuasa, yang perlu kita sampaikan kepada orang lain.
nama yang dikenal di antara dunia orang mati, dan nama yang dikenal di dunia gelap, yang sanggup merobohkan benteng-benteng kuasa gelap, yang sanggup merobohkan penguasa udara, yang sanggup merobohkan pemerintah-pemerintah dunia kegelapan, bahkan di dalam dunia sakit penyakit. Nama Yesus itulah nama yang penuh kuasa, yang perlu kita sampaikan kepada orang lain. Nama yang mempunyai kuasa di setiap kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah diutus oleh Tuhan. Kiranya berita baik ini membekali kita sebagai orang percaya untuk terus maju, karena kita yakin saya sudah diutus oleh Tuhan, saudara sudah diutus oleh Tuhan. Teruslah melangkah di dalam Tuhan, terus maju dalam Tuhan. Tuhan pasti menyertai dan memberkati saya dan saudara. Kiranya kasih, berkat, dan urapan Tuhan semakin melimpah atas hidup kita saat ini, bahkan sampai Maranatha. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati kita semua.